Status otonomi khusus diberlakukan sejak tahun 2001 sebagai jalan tengah atas desakan sebagian rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Berpuluh-puluh tahun, masyarakat Papua didera berbagai persoalan besar terkait politik, sejarah, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta masalah kesejahteraan. Skema Otsus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mencakup berbagai kekhususan bagi Papua untuk mempertahankan kesatuan Republik. Salah satu kekhususan bagi Papua dalam hal anggaran, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh penerimaan khusus setara 2% dari dana alokasi umum nasional. Skema tersebut berlangsung selama 20 tahun dan akan berakhir pada akhir tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang otonomi khusus Papua menjadi undang-undang, yakni pada Kamis 15 Agustus 2021. RUU Otsus Papua merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak 3 pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan oleh DPR RI. Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru ialah terkait dana Otsus Papua yang berasal dari 2% menjadi 2,25%. Sebagaimana tertuang dalam pasal 34 ayat 3 huruf E draft RUU Otsus Papua. Dalam masyarakat Papua, muncul berbagai dukungan dan penolakan terhadap rencana revisi Otsus bukan hanya pada soal anggaran dan pemekaran, namun terkait upaya menghadirkan kesejahteraan dan perdamaian di Papua. Setidaknya terdapat 3 kubu berbeda dalam masyarakat Papua dalam menyikapi perpanjangan Otsus, yaitu yang pertama adanya kubu pro terhadap perpanjangan Otsus, yang kedua yaitu kubu penentang Otsus, dan ketiga yaitu kubu yang menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus. Bagi kubu pro Otsus, mereka mengatakan perpanjangan Otsus sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di daerah Papua yang masih sangat jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Kelompok ini melihat bahwa terlepas dari berbagai kekurangannya, implementasi Otsus selama 2 dekade ini telah membuka peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua. Otsus membuka kesempatan luas bagi anak-anak Papua untuk menjadi pemimpin dan elemen utama penggerak mesin pemerintahan di daerahnya. Otsus juga menyediakan sumber dana yang besar bagi percepatan pembangunan, mendorong bergulirnya roda perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Karena itu, menurut mereka, Otsus perlu diperpanjang untuk memastikan seluruh proses yang berlangsung akan berjalan dengan lancar. Kubu yang kedua yaitu kubu penentang Otsus. Mereka memiliki pandangan sebaliknya. Bagi mereka, pelaksanaan Otsus selama 20 tahun terakhir hanya memanjakan kalangan elit dan tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua secara umum. Papua bahkan cenderung semakin termarginalisasi dengan semakin derasnya arus masuk masyarakat pendatang yang mendominasi sektor-sektor ekonomi di Papua. Penolakan terhadap Otsus yang pertama kali diagungkan sebagian masyarakat Papua yaitu pada tahun 2005. Saat ini cenderung meluas. Jika pada tahun 2005, penolakan terhadap Otsus terutama digerakkan oleh elemen masyarakat adat di Papua, saat ini penolakan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Mereka mencakup kelompok mahasiswa, para tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat umum. Aksi penolakannya bukan hanya di Papua, tetapi juga di kota-kota lain di Indonesia. Di antara kedua kutub tersebut, ada kelompok ketiga yang menghendaki evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi Otsus selama ini dan sebelum adanya revisi dan perpanjangan yang dilakukan. Bagi kelompok terakhir, yang perlu dievaluasi bukan hanya akuntabilitas penggunaan dana otonomi, melainkan juga kepada seluruh aspek tertuang dalam UU Otsus. Menurut kalian, apakah akan muncul Otsus Jilid 2?